Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Pemirsa Media Center Man 1 Nganjuk yang dirahmati oleh Allah, saya Brilian Najwa Kamilia Moza dan bersama kerabat kerja saya Media Center Man 1 Nganjuk. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadirlah Bapak Sebastian sebagai narasumber Media Center Man 1 Nganjuk. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang moderasi beragama bersama Koh Sebastian. Jadi menurut Koh Sebastian sendiri itu apa moderasi beragama itu bagi Koh Sebastian sendiri? Jadi moderasi beragama itu adalah program pemerintah dalam rangka untuk meredam atau bertujuan untuk mengurangi radikalisme di kalangan masyarakat yang berkaitan dengan agama, atau dengan kata lain moderasi beragama itu merupakan satu ikhtiar untuk membuat cara berpikir yang lebih moderat dalam beragama. Jadi untuk mengurangi gesekan-gesekan di dalam konflik yang berlatar belakang agama untuk keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi seperti itu yang disebut moderasi beragama. Oh, ya. Jadi kalau dari yang Koh Sebastian sendiri sebutkan, bagaimana cara menerapkan moderasi beragama itu sendiri untuk di masyarakat supaya terhindar dari yang namanya radikalisme? Ya, tentu tiap-tiap pemeluk agama itu mempunyai kewajiban untuk saling menghargai, saling menghormati perbedaan di antara umat beragama. Jadi kita harus bisa memberi toleransi kepada umat-umat yang tidak toleransi dan menghormati kepada umat yang beragama lain yang tidak sepaham dengan kita. Karena pada dasarnya di dalam dasar negara kita Pancasila itu sudah dicantumkan secara jelas dan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sila pertama kita itu dalam Pancasila sila pertama kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari situ aja sudah ada satu gambaran bahwa pada waktu Republik Negara Indonesia ini dibentuk, bahwa para pendiri Republik itu sungguh-sungguh memahami bahwa Indonesia itu adalah satu bangsa dengan berbagai suku agama yang sangat beraneka ragam, sehingga diletakkanlah sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa untuk memberi suatu ruang yang sama kepada umat-umat yang berbeda agama. Dan di Undang-Undang Dasar itu setiap warga negara itu diberi kebebasan untuk memeluk agama, kepercayaannya sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi ini ya Koh ya, satu kata kuncinya tuh toleransi ya terhadap Betul. yang tidak sepemahaman. Betul. Untuk yang menghindari namanya radikalisme. Ya, betul. Nih, mengapa sebagai anak muda penting Koh untuk memahami moderasi beragama tersebut? Apalagi kan sekarang Gen Z ya Koh ya, Ya. kalau sekarang. Kalian sebagai anak muda ini sebagai penerus bangsa. Jadi kalian generasi Gen Z ini adalah sangat-sangat diharapkan untuk bisa memelihara kehidupan
bertoleransi beragama di Indonesia ini. Karena bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan agama, dan itu adalah suatu kenyataan. Dan kenyataan itu yang harus diterima oleh bangsa ini. Dan sebagai generasi Gen Z yang adalah generasi penerus, itu adalah sungguh-sungguh kalian harus bisa memahami secara benar, sehingga kehidupan beragama di Indonesia ini betul-betul bisa terjalin dengan baik. Artinya dalam hal ini toleransi antar umat beragama selalu bisa terjaga dengan baik. Sehingga ini untuk menjaga keutuhan negara NKRI. Demikian. Oke. Jadi emang sebagai generasi muda yang sebagai penerus bangsa emang penting sekali ya Koh ya untuk yang memahami apa itu moderasi beragama sebagai bentuk pengokohan terhadap negara kita dari hal-hal yang tidak diinginkan kayak radikalisme. Betul. Terus gimana caranya menurut Koh itu sendiri gimana caranya menguatkan moderasi beragama di Nganjuk? Kan kita skala kecil dulu, baru nanti kalau sudah bisa, baru skala besar. Baik, itu di setiap daerah atau di manapun di Indonesia itu ada yang namanya Forum Komunikasi Umat Beragama, FKUB. Itu setiap daerah itu ada. Jadi itu merupakan satu wadah pertemuan atau forum komunikasi antar umat beragama di mana semua agama itu berkumpul di wadah tersebut. Jadi dengan demikian kita sering berkomunikasi untuk menjaga istilahnya menjaga agar kondisi di daerah kita itu selalu kondusif, terhindar dari hal-hal intoleran yang mungkin bisa terjadi. Dan di kalangan kami, saya sebagai dari umat Konghucu, itu kita semua umat-umatnya itu sangat menghargai perbedaan tersebut, dan kita sebagai umat Konghucu itu sangat menghormati orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Demikian. Lantas bagaimana menurut Koh sendiri cara yang dilakukan moderasi beragama itu untuk antar agama Koh? Saya rasa selama kita membuka komunikasi antar sesama, itu akan lebih bisa terjalin satu silaturahmi untuk senantiasa menjaga agar hubungan ini bisa terpelihara dengan baik. Karena dari pertemuan dan silaturahmi itu kita akan menimbulkan understanding satu sama lain. Jadi bukan perbedaan yang kita cari, tapi kebersamaan. Jadi demikian saya rasa untuk hal dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antar umat beragama ini tentu akan secara tidak langsung moderasi antar umat agama ini akan semakin terjaga. Jadi menurut Koh sendiri itu dengan silaturahmi ya Koh ya, supaya Ya, betul. terjalin yang namanya kebersamaan. Ya, betul. Bukan untuk mencari perbedaan tapi Ya, betul. Nah, kalau menurut Koh sendiri juga ini, bagaimana peran moderasi beragama dalam mengurangi konflik-konflik yang ada di masyarakat? Kan banyak toh Koh, itu kayak hal-hal yang terjadi karena yang namanya radikalisme, karena tidak adanya pemahaman moderasi beragama di masyarakat. Ya, tentu
peran para tokoh agama itu sangat penting, di mana ya menurut saya itu salah satu kunci untuk meredam perpecahan, dalam arti dibutuhkan satu pemikiran dari tokoh-tokoh agama ini untuk selalu mengutamakan kebersamaan, untuk terus meningkatkan toleransi antar umat beragama, sehingga di masing-masing kelompok agama itu akan selalu terpelihara satu rasa toleransi antara umat beragama yang lain, untuk selalu memberi penghormatan atas perbedaan antar umat beragama. Demikian saya rasa. Lantas, apa sih kok tantangan yang dihadapi di komunitas itu sendiri gitu loh kok, dalam moderasi beragama? Tantangan sekarang ini dalam zaman digital, karena itu banyak hoax-hoax yang bertebaran. Jadi kadang-kadang itu merupakan satu kendala juga, karena itu bisa menyulut satu kondisi yang kurang baik di masyarakat, yang bisa memancing satu gesekan antar umat beragama. Untuk itu makanya kita harus memberi pendidikan pada umat kita masing-masing agar selalu berhati-hati dengan informasi-informasi yang bertebaran di dunia maya ini. Jadi supaya kita tidak gampang terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu aja. Intinya apa namanya, melindungi diri dari yang namanya hoax gitu ya Pak? Ya betul, kita harus menambah literasi, menambah ilmu pengetahuan, dan harus yakin bahwa perbedaan itu adalah satu hal yang tidak mungkin kita hindari, karena bagaimanapun manusia itu dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu tidak ada yang persis sama, pasti ada yang berbeda. Kalau itu kita menyadari seperti itu, maka akan lebih gampang kita melihat kenyataan lingkungan kita dengan segala perbedaan yang ada itu dengan hati yang tulus, bahwa ini memang beginilah Indonesia yang begitu kaya dengan ragam budaya, agama, dan suku bangsa gitu. Ya, saya setuju kok. Soalnya emang dengan keragaman yang ada itu emang benar-benar menarik, dan bikin, kalau emang dalam keadaan tentram itu bikin kita adem gitu rasanya kok. Betul. Tanpa harus ada yang namanya disinformasi atau penyebaran hoax yang bikin berseteru antar agama. Ya. Baik, topik kita kali ini sangat menarik sekali. Namun tak terasa udah di penghujung waktu kok. Ya. Terima kasih kepada Koh Sebastian karena telah bergabung di Media Center Mansatu Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.